Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Perdana Menteri Widura yang telah mengetahui rencana jahat Duryudana bersama dengan pamannya Sangkuni untuk mencelakakan para Pandawa di Warnabrata, segera mengirimkan utusannya untuk membawa sebuah bingkisan beserta pesan rahasia ke Warnabrata. Sementara itu, para Pandawa yang sedang melakukan pemujaannya sangat terkejut melihat kedatangan utusan Widura yang menyampaikan pesan rahasia tersebut yang belum bisa mereka pahami. Arjuna yang merasa penasaran dengan isi karung segera membukanya, dan ternyata isinya adalah beras dan seekor tikus putih di dalamnya. Dan saat kantung beras itu dibuka, tikus putih itu pun segera meloncat ke arah Pangeran Nakula. Mereka masih penasaran dengan maksud dari Perdana Menteri mengirimkan bingkisan seperti itu. Dan agar tidak menaruh kecurigaan kepada pihak lain, Arjuna pun berkata, "Aku yakin berasnya masih belum siap, karena ini dikirim dari Hastinapura untuk Yang Mulia Ratu." Dan setelah menyerahkan bingkisan itu, sang prajurit pun mengingatkan kepada mereka sebuah pesan rahasia yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri untuk para Pandawa, yang mengatakan bahwa walau hanya sebutir beras yang ditanam di tanah, maka ia akan menghasilkan banyak di kemudian hari. Utusan tersebut kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanannya pulang kembali ke Hastinapura. Pemujaan untuk mendiang Raja Pandu pun dilanjutkan kembali dan dipimpin oleh saudara tertua Pandawa, yaitu Yudhistira. Mereka sangat terharu dengan jalannya upacara yang berjalan dengan sangat hikmat. Namun di benak Yudhistira dan juga Arjuna masih memikirkan kata-kata rahasia yang disampaikan oleh utusan tadi. Sementara itu di Hastinapura, terlihat Duryudana dan Sangkuni sedang mengamati bulan di malam hari. Sangkuni berkata, "Keponakanku, apa kau sedang menatap bulan itu? Itu adalah bulan purnama yang bersinar terang selama beberapa hari ini, dan sekarang hanya bagian terakhirnya saja yang masih tersisa. Besok, bahkan semua itu akan menghilang, karena besok adalah saatnya bulan baru, dan pada saat itu pula, kehidupan para putra Pandu pun akan ikut punah." Duryudana lalu menimpali, "Tapi yang kudengar, Paman, Rama telah berjaya di bulan yang baru, dan seluruh dunia pun merayakan malam itu yang disebut dengan Diwali, dan bulan baru besok juga akan jadi sebuah Diwali untuk kita semua." Sangkuni pun setuju dengan pendapat keponakannya itu, hanya jika temannya Karna tidak mengacaukan rencana mereka. Duryudana menegaskan bahwa dirinya telah sepenuhnya percaya dengan persahabatannya itu. Malam itu, di kediaman Bisma yang agung, seorang prajurit melaporkan kedatangan Adhirata untuk menemui tuannya Bisma. Dengan penuh keheranan, Bisma pun menerima kedatangan Adhirata dengan raut muka yang murung, sampai-sampai ia lupa untuk memberikan salam kepada majikannya itu. Dengan berat hati Adhirata mengatakan bahwa dirinya harus memurnikan diri sebelum ia memberikan hormat kepada Bisma, karena ia merasa bahwa dirinya sangat tidak bersih hari ini dan telah ternoda sehingga ia tidak mempunyai hak untuk membungkuk memberikan hormat kepada majikannya. Ia mengatakan agar dirinya diizinkan untuk meninggalkan pelayanannya kepada Bisma dan Hastinapura. Hal ini tentu saja sangat mengagetkan Bisma dan menanyakan lebih lanjut kepada Adhirata yang terlihat sangat menderita. Bisma sangat yakin bahwa penderitaan yang ia rasakan kali ini telah dibuat oleh putranya Karna, dan Bisma mendesak kusirnya itu untuk segera menceritakan kisah yang sebenarnya. Dengan sedikit gugup, Adhirata lalu menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Karna, dan ia menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di Warnabrata, dan para putra Pandu akan mendapatkan masalah yang besar, yang oleh Karna sendiri dinyatakan sesuatu yang tidak benar. Mendengar pengakuan dari Adhirata itu, Bisma menyatakan bahwa ia akan segera menggagalkan hal yang tidak benar itu, dan ia pun mengambil busurnya dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di Warnabrata,
Yudhistira yang masih dihantui dengan pesan yang disampaikan oleh Widura lewat utusannya itu masih menjadi tanda tanya dalam pikirannya. Namun di tengah ketegangan itu, suasana canda tawa di antara mereka masih kental terasa, terutama Pangeran Bima yang saling ejek dengan Pangeran Nakula. Bima pun meledek Arjuna yang pernah menyamar sebagai wanita yang akhirnya dibalas dengan ledekan oleh Pangeran Arjuna. Bima menjadi kesal dan akhirnya terjadilah pergulatan kecil di antara mereka, tanpa menyadari bahwa tiang penyangga istana mulai meleleh karena bahan-bahan penyusunnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Yudhistira lalu memerintahkan Bima untuk segera memeriksa makanan yang akan mereka santap malam itu. Di tempat lain, Bisma yang telah mendengar pengakuan Adhirata segera memacu kudanya menuju ke Warnabrata. Namun berita keberangkatan kakek Bisma diketahui oleh Dursasana dan segera melaporkannya kepada pamannya Sangkuni dan juga kakaknya Duryudana. Duryudana sangat terkejut kenapa kakeknya Bisma bisa tahu tentang rencana tersebut. Dengan sedikit menyindir, Sangkuni lalu berkata, kapal terbesar bisa tenggelam karena ada lubang yang tercipta. Bahkan rencanamu pun ada lubangnya lewat temanmu itu. Duryudana merasa tidak percaya bahwa karena telah meninggalkan pihaknya untuk membantu pihak Pandawa. Sangkuni lalu menjawab, aku tidak pernah bilang kalau karena telah meninggalkan pihakmu. Tapi dia juga tidak bisa mengabaikan prinsip di dalam dirinya itu. Aku yakin penderitaan di dalam hatinya telah mengganggu kesetiaannya pada dirimu. Tapi tidak ada alasannya untuk merasa khawatir. Apa yang harusnya terjadi besok bisa saja akan terjadi malam ini. Maka kehidupan para Pandawa akan segera berakhir. Dursasana mengatakan bagaimana mereka akan memberitahukan Purochan karena kakeknya Bisma pasti akan sampai terlebih dahulu di Warnabrata. Dengan tersenyum, Sangkuni mengatakan bahwa pesan yang akan ia sampaikan itu haruslah cepat dengan cara yang rahasia. Sangkuni lalu memanggil burungnya yang bernama Sukra untuk membawakan pesannya ke Warnabrata untuk diberikan kepada Purochan. Sementara itu tanpa mengenal lelah, Bisma yang agung terus memacu kudanya dengan tujuan agar cepat sampai ke Warnabrata. Namun di tengah perjalanan, burung utusan Sangkuni mendahuluinya untuk membawakan sepucuk surat kepada Purochan. Dan setelah membaca isi surat dari Raja Gandhara Sangkuni, Purochan memerintahkan anak buahnya agar segera membakar istana tersebut malam itu juga. Nah, apakah yang akan terjadi pada para Pandawa dan ibunya di istana Warnabrata? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.